tidak semua loh para penyintas itu juga mau ditulis gitu ya. Jadi perlu pendekatan yang apa ya, untuk membangun kepercayaan, karena pengalaman mereka masa lalu juga tidak mudah juga untuk percaya. Dan selain itu menjadi saya sebagai perempuan bisa memberikan sumbangan juga bagi perempuan lain, dalam hal ini para penyintas gitu. Saya coba melihat itu utuh sebagai satu kehidupan gitu. Jadi bukan hanya soal tragedinya, tetapi juga menjadi satu bagian yang utuh dari kehidupan itu sendiri. Jadi mulai masa kecil sampai sekarang gitu. Selamat pagi, saya Magdalena Sitorus. Latar belakang saya dari bagian dari masyarakat sipil, tetapi saya juga pernah menjadi komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan juga komisioner Komnas Perempuan. Kemudian saat ini saya masih bergerak di bidang isu anak dan perempuan bersama dengan teman-teman, begitu juga tentang tobacco control dan yang lain-lain. Tetapi yang saya tekankan karena background saya itu di isu anak dan perempuan. Saat ini selain aktif di masyarakat sipil, saya menulis buku yang karena latar belakang saya di isu anak dan perempuan, jadi bukunya memang di sekitar isu anak dan perempuan. Jadi buku-buku yang sebelumnya saya tulis tidak selalu di isu anak dan perempuan. Nah, ketika saya sering menjadi representasi Komnas Perempuan, menghadiri acara, ketika itu acara Dialita ya, jadi paduan suara. Dialita itu kepanjangan di atas 50 tahun. Nah, itu saya sering melihat, bertemu dengan para penyintas, mereka bernyanyi dan sebagainya. Saya sudah menulis tentang perempuan gitu, tetapi saya belum menulis tentang penyintas perempuan 65, dan kebetulan juga di Komnas Perempuan itu menjadi isu yang selalu Komnas Perempuan mengusung itu tentang pelanggaran HAM masa lalu. Nah, di dalam perjalanannya itu sebetulnya tidak semua loh para penyintas itu juga mau ditulis gitu ya. Jadi perlu pendekatan yang apa ya, untuk membangun kepercayaan, karena pengalaman mereka masa lalu juga tidak mudah juga untuk percaya. Dan selain itu menjadi saya sebagai perempuan bisa memberikan sumbangan juga bagi perempuan lain, dalam hal ini para penyintas gitu. Tadinya tidak terpikir untuk serial ya, tetapi karena pada saat itu saya mendapat narasumber, artinya yang sudah mau, karena ada juga yang belum ya bersedia karena dengan segala pertimbangan, sehingga payung judulnya itu memang seri perempuan penyintas 65. Jadi kalau dari seluruh buku itu seri perempuan penyintas 65 itu 3 ya, ada 3 buku. Tapi kalau dari keseluruhan buku itu menjadi buku yang ke-13 ya. Nah, yang pertama itu seri perempuan penyintas tentang Ibu Utati gitu ya. Nah, stressing saya di situ adalah tentang pengalaman dia ketika di penjara Bukit Duri. Nah, ini karena saya lihat juga Bukit Duri itu sudah tidak ada lagi nih, gedungnya sudah tidak ada lagi, sudah diganti jadi mall gitu ya. Dengan harapan itu menjadi dokumen keadaan dan kondisi Bukit Duri, di mana di dalamnya ada Ibu Utati. Tentu Ibu Utati mengusung tentang seluruh pengalamannya yang ada di Bukit Duri. Tentu setiap penghuni itu kan punya pengalaman yang sama, tetapi juga punya pengalaman yang berbeda gitu. Nah, sekaligus juga menggambarkan semacam peta dari Bukit Duri itu, misalnya ruangan ini di sebelah mana,
kamar mandi di sebelah mana, hall itu di mana, keadaan sel mereka seperti apa, ada sel untuk isolasi, ada juga yang tidak isolasi. Nah, itu saya minta Ibu Tati itu menggambarkan petanya memang ya. Jadi bukan peta gambar bagus gitu ya, itu alamiah aja tuh digambar gitu, itu menjadi cover buku itu, sehingga bisa melihat sebagai dokumen seperti apa sih Bukit Duri itu gitu ya, sekaligus tentu pengalaman dia sebagai penyintas yang tidak bersalah tetapi dia harus dipenjara 11 tahun di sana. Nah, yang buku kedua karena penyintas itu ternyata ada klasifikasi gitu, generasi pertama, generasi kedua gitu ya. Jadi generasi pertama tuh lebih identik kepada mereka yang dipenjara. Jadi seakan itu penyintas hanya melihat bahwa yang dipenjara itulah yang layak disebut penyintas. Ternyata ketika orang tua ditahan, itu tentu berdampak pada anak-anak dan seluruh keluarga, bahkan temen aja bisa jadi kena imbas gitu ya. Jadi sehingga orang nggak berani juga berhubungan dengan orang yang ditangkap, even teman, even keluarga, sanak saudara gitu. Nah, saya di buku kedua itu menceritakan tentang Uci Kowati, dia anak dari orang tua yang dua-duanya ditahan. Itu gambaran dari bahwa dampak terhadap anak, mereka harus pindah dari tempat tinggalnya gitu ya, kemudian harus tinggal bersama eyang putrinya, harus menjadi tidak bisa melanjutkan sekolah karena harus ada kelakuan baik, dan dianggap karena ayahnya penyintas, ibunya ditahan, bapaknya ditahan, tuh nggak mungkin anaknya itu menjadi orang baik gitu, nggak bisa mendapat surat keterangan baik, jadi dia nggak sekolah dirinya. Nah, itu gambaran utuh yang saya coba gambarkan. Sebetulnya sih seperti biografi ya, karena saya menggambarkan masa kecil sampai dia dewasa ini, yang mana saya mau coba melihat bahwa kehidupan seseorang itu nggak bisa lepas dari masa kecil. Nah, yang ketiga ini juga tentang penyintas, Ibu Muhayati dari Jogja. Nah, ini penekanan saya bagaimana ayahnya itu kan dihilangkan secara paksa gitu ya. Tetapi Ibu Muhayati dan ibunya juga ditahan gitu ya. Nah, tapi sesudah dia bebas dari tahanan, bahkan selama dia ditahan, dia berusaha mencari tahu di mana makam ayahnya sebetulnya. Ibu Muhayati sudah wafat tanggal 15 Desember yang lalu gitu ya. Tetapi sebelum wafat dia sebagai penyintas, dia juga mendampingi penyintas-penyintas yang lain. Nah, ini perjuangan dia penyintas, tetapi dia juga berjuang mencari, walaupun ayahnya dia tahu dia sudah dihilangkan secara paksa, tetapi dia mau membuat ayahnya dan juga orang-orang yang mengalami pengalaman yang sama itu menjadi orang-orang yang bermartabat. Yang mereka harapkan juga ya kesejahteraan, dan sebetulnya kalau secara umum semua mereka mengharapkan adanya pengakuan dari negara bahwa sudah terjadi pelanggaran HAM berat di peristiwa tragedi 65. Saya berharap ibu yang saya tulis itu juga senang ya, tetapi selain itu juga bisa menjadi dokumen, karena itu bagian dari sejarah. Cuman ini sejarah dalam proses bertutur yang coba saya tuliskan. Ini ya mulai dari mimpi dulu ya, apakah itu menjadi kenyataan atau tidak ya Sang Pencipta lah yang menentukan. Jadi kalau mimpi saya ingin membuat seri-seri berikutnya, tapi tetap tentang isu perempuan gitu ya. Berharap ke depan memang kita tunggu saja gitu ya. Ada lagi lahir seri-seri penyintas perempuan 65 yang berikutnya, mohon doanya.